Halo guys, dalam video kali ini saya akan membahas tentang saluran pemasaran produk kopi dari produsen ke distributor dan sampai kepada tangan konsumen. Teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Perkenalkan, nama saya Magdalena Anitili, NPM 12220066, program studi agribisnis, kelas C. Kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar kata-kata, namun kita harus tunjukkan dengan aksi nyata, yaitu dengan menanam kopi. Tanaman kopi mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama untuk meningkatkan air tanah, sehingga kelembapan air tanah untuk tanaman sayuran yang tumbuh di sekitar kopi bisa tercukupi, sehingga tumpang sare yang kita tanam dengan pola penanaman kopi dengan tanaman lain. Petani di dalam 1 tahun bisa panen 1-5 kali komoditas. Penghasilan ini bisa dapat menguntungkan bagi petani karena bisa panen 1-5 komoditas, bukan hanya kopi sendiri. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumen. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dikonsumsi. Kegiatan ekonomi dimulai dari produksi salurkan ke distributor, dan distributor salurkan ke konsumen. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pelaku dalam produksi yaitu produk, pengemasan, sortasi, dan sampai kepada tangan konsumen. Yang kedua yaitu distributor. Distributor adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke konsumen. Tujuan dari distributor adalah untuk mendapatkan nilai tambah barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas dan sampai kepada tangan konsumen. Pelaku yang ada dalam distributor yaitu industri pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan promosi. Yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis terpakai. Kita masuk pada topik yang paling utama, yaitu saluran pemasaran dari produsen, distributor, dan konsumsi kopi. Kita masuk pada produksi kopi. Langkah yang paling pertama untuk proses produksi kopi yaitu pemanenan kopi. Proses ini dilakukan dengan memanen biji kopi yang sudah masak. Biji kopi yang sudah masak biasanya warna kulitnya berubah. Biji kopi yang warna kulitnya hijau berarti biji kopi tersebut masih muda atau belum matang. Tahap yang kedua yaitu penyortiran buah kopi. Proses penyortiran ini dilakukan agar memisahkan buah kopi yang berpenyakit, pisahkan juga buah kopi yang berkualitas dan kotoran yaitu daun, ranting, tanah, atau kerikil. Tahap yang ketiga yaitu pengupasan kulit buah kopi. Proses pengupasan dilakukan dengan bantuan mesin pengupas biji kopi. Proses ini dilakukan dengan menyalurkan air secara terus-menerus ke dalam mesin pengupas kopi tersebut agar biji kopi tersebut bisa terkupas. Tahap yang berikut yaitu fermentasi buah kopi. Proses fermentasi dilakukan dengan merendam biji kopi ke dalam air bersih. Fermentasi ini dilakukan selama 12-36 jam sampai lapisan yang berlendir dan menyelimuti biji kopi tersebut hilang. Setelah selesai fermentasi, kita cuci kembali menggunakan air agar sisa-sisa lendir bisa hilang.
Kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu pengeringan buah kopi. Proses pengeringan ini bertujuan agar mengurangi kadar air dalam biji kopi agar rasanya tidak berubah. Lama penjemuran sekitar 2-3 minggu jika tidak menggunakan mesin. Proses penjemuran menggunakan mesin pengering lebih efektif dan cepat kering. Tahap yang keenam yaitu pengupasan kulit tanduk buah kopi. Proses ini dilakukan dengan cara bantuan dari mesin pengupas sehingga tidak terjadi kerusakan pada biji kopi tersebut. Tahap yang berikut yaitu sortir tahap akhir buah kopi. Setelah seluruh kulit tanduk dalam biji kopi telah terkupas, maka selanjutnya harus melakukan sortir agar memisahkan biji kopi dari kotoran dan biji kopi yang pecah. Tahap yang terakhir dalam produksi yaitu proses pengemasan. Proses pengemasan harus dilakukan sesuai standar yang berlaku untuk mempertahankan aroma dan cita rasa kopi hingga sampai ke tangan konsumen. Proses pengemasan penyimpanan biji kopi sebelum didistribusikan harus perlu diperhatikan agar kualitas kopi dan kadar air di dalam biji kopi tetap stabil dan terhindar dari perubahan rasa dan munculnya jamur. Setelah selesai produksi, kita masuk kepada saluran yang kedua yaitu proses distributor atau distribusi. Saluran distribusi yang pertama yaitu saluran tingkat 0. Saluran tingkat 0 itu dimulai dari produsen menjual langsung produknya kepada konsumen. Saluran yang kedua yaitu saluran tingkat 1. Saluran tingkat 1 itu dimulai dari produsen. Produsen menjual hasil produknya kepada pedagang pengecer dan pedagang pengecer menjual kembali kepada konsumen. Saluran yang kedua yaitu saluran tingkat 2. Saluran tingkat 2 itu dimulai dari produsen. Produsen menjual hasil produk kopinya kepada pedagang besar dan pedagang besar menjual kembali produk kopi tersebut kepada pedagang pengecer dan pedagang pengecer menjual kembali produk kopi tersebut kepada konsumen. Konsumen dapat membeli barang atau produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, baik itu barang mentah ataupun barang jadi.